Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan sebuah materi penting mengenai manajemen keuangan, yaitu manajemen modal kerja. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Erwin Setiawan. Saya merupakan mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen di Universitas Teknokrat Indonesia. NPM saya adalah 23411207 dan saya berada di kelas manajemen 23D. Kita lanjut saja ke materinya, yaitu apa itu manajemen modal kerja. Jadi, manajemen modal kerja adalah aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengelola aset lancar dan kewajiban lancar agar dapat mendukung kelancaran operasional jangka pendek. Modal kerja melibatkan pengelolaan kas, piutang, persediaan, dan hutang usaha yang penting bagi kelangsungan operasional perusahaan setiap hari. Jadi modal kerja itu adalah sebuah aktivitas di mana dari uang untuk menghasilkan sebuah uang kembali gitu. Jadi apabila kita memulai usaha, kita harus mempunyai dulu modal usaha untuk memperlancar sebuah apapun yang akan kita laksanakan. Apabila kita akan menjual suatu produk, pasti akan membutuhkan suatu modal kerja untuk membuat produk tersebut di awal. Kemudian komponen modal kerja. Komponen modal kerja dibagi menjadi 4, yaitu kas dan setara kas, hutang usaha, persediaan, dan juga hutang usaha. Jadi kas sendiri adalah kas yang tersedia di tangan perusahaan yang digunakan untuk pembayaran kewajiban jangka pendek. Ini dimaksudkan bahwasanya ketika kita mempunyai seorang karyawan, kita perlu membayarnya setiap bulan. Nah, apabila usaha kita kurang laku, tetapi kita juga harus membayar seorang karyawan tersebut. Oleh karenanya sebuah usaha perlu mempunyai yang namanya kas. Kemudian yang kedua adalah setara kas. Nah, setara kas itu adalah seperti investasi jangka pendek yang dapat dengan mudah dicairkan. Kemudian piutang usaha. Piutang usaha ini adalah yang timbul karena penjualan barang yang jasa kredit secara kredit pelanggan. Ini adalah yang dimaksudkan di sini adalah ketika orang membeli produk kita secara kredit dan diangsur secara 1 tahun atau 6 bulan atau dan lain sebagainya. Kemudian ada persediaan. Jadi yang persediaan dimaksud di sini adalah ketika kita mempunyai usaha, konsumen meminta banyak produk dari kita, entah itu 50, 100, usaha kita harus mencukupi kebutuhan tersebut. Oleh karenanya kita harus juga memanajemen bahwasanya usaha kita ini mampu untuk memproduksi produk-produk yang diinginkan oleh konsumen. Kemudian yang keempat adalah hutang usaha. Kewajiban yang harus dibayar perusahaan kepada pemasok atau kreditor dalam jangka pendek. Next, kita akan ke tujuan modal kerja. Jadi tujuan modal kerja di sini adalah ada 4 juga. Yang pertama, meningkatkan likuiditas. Nah, ini meningkatkan likuiditas ini adalah memastikan perusahaan memiliki dana yang cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendek, menghindari krisis dan juga likuiditas. Yang kedua ada meningkatkan efisiensi operasional. Nah, ini mengoptimalkan penggunaan modal kerja agar modal tidak terjebak dalam aset yang tidak produktif. Maksudnya ketika usaha kita masih bisa dihandle dengan manual ataupun tenaga orang, tidak perlu kita membeli atau menggelontorkan dana-dana dari perusahaan kita untuk membeli mesin untuk produksi ketika kita masih bisa menghandlenya dengan cara manual. Yang ketiga ada menjaga stabilitas keuangan. Ini menghindari perusahaan terjebak dalam hutang aset yang tidak dibayar dengan aset lancar. Yang keempat adalah meminimalkan risiko bisnis, menjaga keseimbangan antara pendanaan dan kebutuhan operasional. Ketika perusahaan
mempunyai kebutuhan operasional yang banyak, tetapi kita juga harus menjaga bahwasanya keuangan kita ini tetap terjaga dengan baik. Kemudian adalah faktor-faktor manajemen modal kerja. Faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang pertama adalah kondisi umum. Nah, keadaan ekonomi yang baik atau buruk dapat mempengaruhi permintaan pasar dan arus kas perusahaan. Yang kedua adalah kebijakan perusahaan. Kebijakan internal perusahaan dalam menentukan batasan kredit, manajemen persediaan, dan strategi pembelian. Kemudian ada siklus bisnis. Setiap perusahaan memiliki siklus bisnis yang berbeda tergantung pada jenis-jenis industri dan produk yang dijual. Keempat adalah kebijakan pembayaran piutang. Nah, jika perusahaan memberikan kredit yang terlalu longgar kepada pelanggan, bisa menumpuk dan mengganggu kas perusahaan. Apabila nantinya kas-kas tersebut, piutang-piutang tersebut tidak terbayarkan, itu akan berdampak pada kelangsungan jalannya perusahaan tersebut. Kemudian adalah 5, kondisi pasar dan persaingan. Ketatnya persaingan dapat mempengaruhi waktu pengumpulan piutang dan pembelian bahan baku. Next, kita ke strategi manajemen modal kerja. Yang pertama adalah perencanaan kas yang tepat. Perencanaan kas bertujuan untuk memastikan perusahaan memiliki dana yang cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendek tanpa mengganggu operasional. Jadi ketika kita mempunyai pemasukan dari penjualan dari produk kita harus bisa memanage keuangan tersebut, bagaimana keuangan tersebut bisa cukup untuk kebutuhan operasional seperti bahan baku, pembayaran karyawan, gaji karyawan, ataupun juga dengan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Kemudian yang kedua adalah optimalisasi persediaan. Mengatur persediaan barang secara efisien untuk menghindari kelebihan atau kekurangan yang dapat mempengaruhi produksi dan penjualan. Yang ketiga adalah manajemen piutang yang efektif. Yang keempat ada mengelola hutang dengan bijak. Dan yang kelima adalah menggunakan sumber pembiayaan yang tepat. Next, kita akan ke resiko yang terkait dengan manajemen modal kerja. Yang pertama adalah kekurangan kas. Ini sudah pasti karena apabila perusahaan kita tidak mencukupi atau penjualan kita menurun, ini akan berdampak pada kekurangan kas untuk baik itu untuk operasional, bahan baku, ataupun juga dengan gaji karyawan. Yang kedua adalah keuangan yang tidak efisien. Terlalu banyak modal yang terikat pada persediaan atau piutang yang tidak menghasilkan pendapatan. Nah, ini juga menjadi sebuah masalah ketika kita memberikan sebuah piutang kepada pelanggan yang cukup banyak, dan apabila itu tidak terbayarkan, nantinya perusahaan yang kita bangun ini adalah bisa gulung tikar ataupun bisa bangkrut nantinya. Kemudian yang ketiga ada hubungan yang terganggu dengan pemasok. Pembayaran hutang yang terlambat dapat merusak hubungan dengan pemasok dan menyebabkan pembatasan pasokan atau peningkatan biaya. Yang keempat ada ketergantungan pada pembiayaan eksternal. Nah, ketergantungan yang berlebihan pada pinjaman jangka pendek untuk modal kerja dapat meningkatkan resiko keuangan. Dan yang terakhir, kita berakhir pada kesimpulan. Jadi manajemen modal kerja yang efektif sangat penting untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan dan stabilitas keuangan. Dengan strategi yang tepat, perusahaan dapat meningkatkan likuiditas, efisiensi, dan mengurangi risiko keuangan yang dapat mengganggu operasional. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait materi dari manajemen modal kerja. Semoga teman-teman semuanya bisa mengerti dan juga paham terkait materi yang sudah saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya Erwin Dani Setiawan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.